Udah ya? Iya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline Cornelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pragmatic translation. Pragmatic translation refers to the transfer of mandates by emphasizing the accuracy of the delivery of information in language. Jadi penerjemahan pragmatik ini adalah jenis terjemahan yang menekankan dan mengacu pada pesan yang ingin disampaikan. Dan pesan dalam bahasa sumber atau tulisan yang akan diterjemahkan ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Seperti yang Breslin katakan dalam kutipannya, this type of translation refers to the translation of message that emphasizes the accuracy of the information conveyed. Jadi, Breslin mengatakan jenis terjemahan ini mengacu pada terjemahan pesan yang menekankan keakuratan pesan itu sendiri. Nababan juga menambahkan bahwa jika perlu, penerjemah harus menambahkan beberapa informasi untuk membuat terjemahan ini terlihat lebih jelas bagi para pembaca. Karena memang maksud dari penerjemahan ini pada dasarnya hanya untuk memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap. Maka dari itu, jenis penerjemahan ini kurang memperhatikan aspek estetikanya. Bisa kita lihat contohnya dalam dokumen teknis dan komersial dan beberapa di kemasan-kemasan atau packaging belakang kemasan pada kemasan kosmetik maupun makanan. Karena memang jenis penerjemahan ini tidak terlalu memperhatikan aspek estetikanya, itu menjadikan suatu kelemahan bagi jenis penerjemahan ini. Aspek estetika tidak atau kurang diperhatikan dan masalah bentuk bahasa kurang mendapat perhatian. Karena memang yang penting bagi penerjemahan ini hanyalah penyampaian informasi semata. Karena penerjemahan ini mementingkan penyampaian informasi secara lengkap, itu menjadi kelebihan bagi jenis penerjemahan ini, di mana mereka berkonsentrasi cukup dalam dan perhatian penuh pada transfer informasi atau fakta. Bisa kita lihat contohnya di sini ada 3. Dalam contoh ini ada beberapa kesalahan dalam tata bahasa, dalam teks asli maupun dalam terjemahannya. Dan kata-kata seperti soft and smoothing, false and resist, provide better color reproduction and brighter colors, apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, itu mempunyai arti yang sama. Namun seperti yang Nababan katakan tadi, jika perlu, penerjemah harus menambahkan beberapa informasi untuk membuat terjemahannya terlihat lebih jelas. Maka dari itu, pengguna jenis terjemahan ini menggunakan beberapa bahasa, beberapa kata untuk membuat terjemahannya terlihat lebih jelas. Concluding remark-nya. The conclusion is that pragmatic translation does not pay attention to the form of language used and pays more attention to information that is as complete as possible. Jadi bisa disimpulkan jenis penerjemahan ini adalah jenis penerjemahan yang hanya menekankan keakuratan pesan berdasarkan informasi dan data. Karena memang seperti yang slide kedua tadi jelaskan, jenis penerjemahan ini hanya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau informasi secara lengkap dan secara jelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Caroline. Silakan hostnya dikasih ke Kartika. Halo guys.